Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya, salat tarawih, salat witir di malam ke-15 Ramadan 1444 Hijriah atau 2023 Masehi yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada hari ini sudah 14 hari kita menjalani ibadah Ramadan, baik puasa di siang harinya maupun sholat tarawih di malam harinya ataupun tadarus Al-Quran dan juga yang lain. Semoga amal ibadah yang sudah kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan juga salam juga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya, serta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Terkait hadis yang saya sampaikan di Rebu yang telah lewat adalah hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari, yaitu tentang muhasabah 3 hal. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut akan menghapus keburukan, dan bergaulah dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Dalam hadis ini mengandung 3 bentuk tarbiyah yang sudah disinggung kemarin, yaitu tarbiyah baiknya hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan takwa, yang persis dengan visi misi puasa. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pula puasa atas umat sebelum kalian agar kalian menjadi takwa. Yang menjadi pertanyaan, setelah puasa 14 hari, apakah ketakwaan kita naik, bertambah, atau begitu saja, atau justru berkurang? Kemudian wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, baiknya hubungan diri kita ya dengan diri kita masing-masing ya. Apakah pada diri kita semakin gencar dalam memerangi hawa nafsu yang selalu memaksa terhadap perbuatan yang jelek? Bagaimana hubungan kita dengan Allah, dan bagaimana pula kita menghubungi terhadap diri kita sendiri? Apakah kita telah mengendalikan hawa nafsu kita, atau justru hidup kita senantiasa dan selalu dikendalikan oleh hawa nafsu kita? Kemudian yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. 14 hari kita berpuasa, sudahkah kita lebih baik hubungan kita dengan istri kita, dengan suami kita, dengan anak kita, orang tua kita, tetangga kita, relasi kita, teman kita, handai tolan kita? Apakah sudah semakin baik, semakin ramah, semakin lembut, apa justru semakin kasar, semakin tidak karuan, semakin menyakiti dan mendolimi orang lain? Itu yang perlu untuk menjadi pertanyaan pada diri kita. Seorang ulama Saudi Arabia namanya Abdul Razak rahimahullah ya mengatakan, wa idza ta'amalta fi madrasati siyam wajadta annaha muhaqqaqatun hadhil umur as-salasa. Kalau kita mengangan-angan, memperhatikan bahwa madrasah puasa, madrasah Ramadan, niscaya kita akan mendapatkan bahwa madrasah tersebut merealisasikan 3 perkara yang tercantum dalam hadis yang singkat tadi. Hadis yang isinya sangat universal dan agung tentang baiknya hubungan kita dengan Allah, bahwa puasa Ramadan merupakan madrasah yang sangat agung dalam merealisasikan ketakwaan kita semua.
agar kita menjadi orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Kemudian dalam ayat itu juga ditutup oleh Allah, kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwa puasa Ramadan merupakan madrasah yang sangat agung dalam merealisasikan ketakwaan, karena seorang yang melakukan puasa Ramadan merasa diawasi oleh Allah, baik saat sendirian maupun ketika bersama orang lain. Orang yang berpuasa bulan Ramadan adalah orang yang bersabar menghindari pembatal-pembatal puasa, bahkan bersabar menghindari perkara yang mengurangi pahala puasa. Dan pada diri orang yang berpuasa dengan baik ada kehusuan hati, ada ketenangan tingkah laku, sehingga berhati-hati dalam bersikap, berhati-hati dalam bertindak, tidak terburu-buru. Bahkan ketika ada orang yang mengajak kelahi pun jawabannya gimana? Ini shaim, saya orang yang sedang berpuasa. Luar biasa. Sehingga semua ini merupakan bentuk ketakwaan. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis qudsi, asyamu li wa ana ajibihi. Siam itu untukku, puasa itu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Wa ana ajibihi, dan aku yang akan membalasnya. Langsung tanpa perantara para malaikat. Itulah keistimewaan ibadah puasa. Karena memang dalam puasa terdapat realisasi takwa yang sangat besar, dan bahwa puasa adalah ibadah yang menjadi rahasia antara seorang hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadah puasa itu yang sangat istimewa adalah tidak diambil untuk menutup kedoliman seseorang. Di waktu pahala sholat, pahala baca Quran, pahala yang lain diambil untuk menutup kedoliman, maka pahala puasa masih tersisa. Begitu juga madrasah puasa bulan Ramadan merealisasikan bentuk baiknya sikap terhadap diri sendiri. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang hamba saat bulan Ramadan dituntut untuk melakukan amal-amal soleh. Selain mengharap keridhaan Allah, juga dalam rangka melebur dosa-dosa. Yang Rasulullah mengatakan, as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun baina ma bainahun. Salat 5 waktu, Jumat satu dengan Jumat yang lain, Ramadan satu dengan Ramadan yang lain, menjadi kafarat, menjadi penebus dosa-dosa. Idza tulibat al-kabair, ketika dosa-dosa besar dihindari. Bahkan kata Rasulullah, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas, maka dosa-dosa yang telah lewat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Rasul menyebut sholat pada bulan Ramadan juga ada kaitannya Ramadan. Man qoma Ramadan, barang siapa yang berdiri malam sholat tarawih imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Ini artinya bagaimana kita muhasabah terhadap diri kita sendiri, bagaimana merealisasikan kebaikan dalam diri kita sendiri. Jadi hadis ini dan yang lain hakikatnya mendorong seorang menjumpai bulan Ramadan untuk menunaikan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya yang bisa menjadi pelebur dosa, menjadi penghapus dosa, ya, karena mengetahui bahwa antara sifat jiwa itu adalah ammaratum bisu, nafsu selalu memaksa berbuat kesalahan. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun, bahwa setiap anak Adam pasti punya salah, tapi sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang bertaubat. Kemudian juga muhasabah bagaimana hubungan kita terhadap orang lain. Rasul sendiri mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, orang yang paling baik adalah orang yang paling banyak manfaat pada orang lain. Salamatul insan ala hifdzil lisan, misalnya selamatnya seseorang bagaimana orang itu menjaga lisannya agar orang lain tidak terdolimi oleh ucapan-ucapan kita. Maka dalam satu hadis tadi adalah betul-betul general, memberikan suatu yang global. Maka seorang ulama mengatakan jawami'ul kalim,
Jadi ketika kita muhasabah, bagaimana hubungan kita terhadap Allah, bagaimana hubungan kita terhadap diri kita sendiri, bagaimana juga hubungan kita terhadap orang lain. Ketika ketiga-tiganya itu tambah baik, maka berarti puasa sudah akan menghantarkan kita kepada ketakwaan. Semoga 14 hari yang sudah lewat senantiasa Allah memberikan diterima amalan kita, dan 14 hari atau 15 hari yang akan datang semoga Allah masih memberikan kekuatan dan kesemangatan kepada kita semua, sehingga selesai Ramadan nanti la'allakum tattaqun, kita semua menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.